Inilah hasil grafting atau penyambungan yang telah saya lakukan pada bibit tanaman anggur saya. Bisa kita lihat para sahabat, ini semua sudah tumbuh dengan baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur, khususnya buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggurnya, agar nanti hasil sambungan yang telah dilakukan itu bisa tumbuh dengan baik. Nantinya di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur itu langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur kita itu, agar tidak mengalami kegagalan. Ini adalah bibit tanaman anggur saya, yang dimana ini merupakan hasil semai yang telah saya lakukan, dan rencana ini semua dari hasil semai cuting anggur yang telah saya lakukan ini. Nantinya ini saya akan lakukan penyambungan. Kebetulan untuk jenis varietas anggur yang saya semai ini adalah jenis Isabella, dimana kita ketahui bahwa jenis Isabella itu merupakan jenis varietas anggur yang buahnya agak masam. Karena di sini kita ketahui juga bersama itu bahwa jenis Isabella sangat baik untuk kita jadikan rostock atau batang bawah. Jadi semua dari jenis Isabella saya ini nantinya saya akan lakukan grafting atau penyambungan. Dan di sini kebetulan ini dari hasil semai cuting anggur yang saya lakukan di sini sudah ada yang siap saya lakukan grafting atau penyambungan. Jadi nanti di sini saya akan ambil bibit untuk saya perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur untuk kita lakukan grafting atau penyambungan. Ini semua. Ini saya akan pilih bibit anggur saya yang sudah saya semaikan ini. Saya cari yang memiliki batang yang sudah agak besar seperti ini. Dimana juga pada video saya sebelumnya itu saya sudah memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur cara kita mendapatkan atau cara kita memperoleh agar batang bibit anggur kita cepat membesar itu adalah kita melakukan potes pucuk seperti ini. Jadi sahabat yang ingin melihat cara saya, silahkan lihat pada video saya sebelumnya. Kebetulan ini bibit anggur saya ini memiliki batang yang sudah sebesar ini. Jadi ini sudah siap saya lakukan grafting atau penyambungan. Baik, ini nanti saya akan ambil dan saya pindahkan ke tempat yang nantinya saya akan perlihatkan kepada para sahabat untuk saya lakukan grafting atau penyambungan. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur, inilah bibit anggur yang nantinya saya akan perlihatkan kepada para sahabat untuk saya lakukan grafting atau penyambungan. Namun sebelum saya memperlihatkan cara saya melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur saya ini, terlebih dahulu akan saya perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun alat yang saya gunakan di sini untuk saya melakukan grafting atau penyambungan nantinya pada bibit tanaman anggur saya, di sini saya menggunakan silet. Usahakan di sini alat yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih, karena nantinya akan berpengaruh pada hasil grafting atau penyambungan kita. Jadi saya sarankan di sini buat para sahabat yang ingin melakukan grafting atau penyambungan itu, kita gunakan alat itu yang benar-benar bersih dan tajam. Dan kemudian di sini saya sarankan untuk kita lakukan juga grafting pada bibit tanaman anggur kita itu, kita menggunakan mata pisau yang tipis seperti ini. Contohnya silet ini, kita gunakan mata tipis seperti ini karena batang bibit yang kita sambung itu atau tunas yang kita sambung itu masih sangat agak lunak. Jadi kita gunakan mata pisau atau alat yang tipis seperti ini, misalnya silet. Kemudian yang berikutnya yang kita siapkan itu adalah di sini untuk sungkupan dan ikatan itu saya menggunakan parafilm. Ini nantinya parafilm ini saya gunakan itu sebagai sungkupan entris, dan
untuk ikatan enteris nantinya itu saya menggunakan plastik roll seperti ini. Ini contohnya para sahabat, plastik roll seperti ini. Kemudian saya potong beberapa bagian lalu saya iris seperti ini untuk saya jadikan pengikat. Dan di sini juga kita siapkan gunting, di mana gunting ini nanti kita gunakan itu sebagai pemotong parafilem yang akan kita gunakan untuk kita melakukan penyungkupan pada enteris anggur yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita siapkan di sini yang utama adalah enteris. Usahakan enteris yang kita gunakan itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Karena untuk enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda itu untuk tumbuhnya mata tunas itu lebih cepat dibanding dengan enteris yang agak tua. Sedangkan apabila kita menggunakan enteris terlalu muda nantinya bisa menyebabkan pembusukan pada sambungan kita. Jadi saya sarankan itu kita ambil enteris yang seperti ini, yang masih warna hijau seperti ini namun masih sudah keras, dibanding yang kita gunakan. Jangan kita gunakan enteris yang masih muda sekali seperti ini, yang masih lunak sekali. Ini kurang baik untuk kita lakukan grafting atau penyambungan karena ini akan mudah mengalami pembusukan. Jadi saya sarankan itu kita gunakan enteris yang sudah keras seperti ini, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini. Bisa kita lihat mata tunasnya. Ini nanti cuma ada beberapa enteris yang saya gunakan di sini untuk saya lakukan penyambungan. Sebagiannya ini saya akan lakukan pembuangan. Dan yang terakhir yang perlu kita siapkan di sini adalah spidol, di mana spidol ini nantinya kita gunakan untuk nama varietas yang telah kita lakukan penyambungan, agar nanti dari varietas yang sudah kita lakukan penyambungan itu bisa kita ketahui. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur, itulah beberapa alat dan bahan yang telah saya perlihatkan tadi. Kemudian langkah berikutnya yang akan saya perlihatkan adalah cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur kita agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan dulu enteris yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan, dimana ini saya akan lakukan dulu penyungkupan. Ini saya potong dan saya rapikan dari enteris ini sebelum saya sungkup dengan menggunakan parafilem. Ini untuk enteris yang kita gunakan di sini bisa kita menggunakan 2 mata tunas maupun 1 mata tunas. Apabila dari ruas enteris yang kita akan lakukan penyambungan itu agak pendek, kita bisa menggunakan 2 mata tunas. Namun apabila memiliki ruas panjang seperti ini, bisa cukup kita gunakan 1 mata tunas saja. Setelah enteris kita rapikan, kemudian ini saya ambil parafilem untuk saya lakukan penyungkupan. Ini kita potong beberapa bagian dari parafilem ini untuk kita lakukan penyungkupan pada enteris. Namun jika para sahabat yang tidak memiliki parafilem seperti ini, bisa juga menggunakan plastik roll seperti yang saya perlihatkan tadi. Namun untuk mata tunasnya itu jangan kita lakukan penyungkupan agar nanti mata tunas itu mudah tumbuh. Sedangkan untuk parafilem di sini walaupun kita melakukan penyungkupan dengan mata tunasnya itu tidak masalah, karena nantinya mata tunas akan menembus sendiri dari sungkupannya yang kita gunakan parafilem ini. Ini modelnya seperti ini. Jadi yang kita sungkup itu batas nanti irisan yang akan kita lakukan penyambungan. Jadi saya cuma sungkup sekitaran batas di sini. Ini. Setelah enteris sudah siap untuk kita lakukan penyambungan, langkah berikutnya adalah kita melakukan pemotongan batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Ini kita akan lakukan pemotongan di sini. Untuk pemotongan yang akan saya lakukan di sini kira-kira nantinya itu sekitar 2 ruas dari mata tunas bibit anggur saya ini untuk saya lakukan
grafting itu, jadi akan saya lakukan grafting nantinya itu di sini. Ini saya akan potong di sini. Dan untuk mata tunas airnya ini kita buang. Modelnya seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Setelah batang bibit kita sudah potong, langkah berikutnya adalah kita lakukan pembelaan dari batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pembelaan di sini kira-kira yang kita lakukan itu sedalam kurang lebih 2 cm atau sedalam 2 mata silet. Ini saya lakukan sekitar 2 mata silet seperti ini. Kita lakukan pembelaan itu pas di tengahnya seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat. Setelah kita melakukan pembelaan batang bibit anggur kita yang akan kita lakukan penyambungan, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan entris. Di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan pengirisan entris yang baik dan benar agar nanti bisa berhasil dengan baik. Dan untuk pengirisan di sini kita lakukan itu sesuai dengan belahan batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Ini saya perlihatkan cara kita melakukan pengirisannya itu. Usahakan untuk pengirisan di sini kita lakukan itu benar-benar halus dan rata. Jangan sampai bergelombang dan jangan sampai ada menyisakan sisa-sisa potongan dari entris yang telah kita lakukan. Modelnya seperti ini, kira-kira model huruf V seperti ini bisa kita lihat. Lalu kita masukkan entris yang telah kita lakukan pengirisan. Misalnya apabila batang bibit lebih kecil atau lebih besar dari entrisnya, usahakan kita lakukan masukkan entris itu salah satunya rata pinggir. Misalnya seperti ini, karena di sini entris ini agak besar dibanding batang bawah dari bibit ini yang akan saya lakukan penyambungan itu. Saya akan masukkan entris ini salah satunya rata pinggir, walaupun di sebelahnya ada kelebihan dari irisan entris, namun tidak masalah, karena yang utama yang kita harus lakukan itu adalah salah satunya rata pinggir. Misalnya seperti ini agak lebih sedikit dari entris ini, di sini agak lebih, namun di sebelahnya sini dari sambungan kita ini harus benar-benar pas dan rapat. Ini. Setelah entris kita masukkan pada batang bibit anggur kita yang akan kita lakukan penyambungan itu, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil pengikat. Ini saya sudah siapkan tadi yang menggunakan plastik roll itu, yang saya iris beberapa bagian, kemudian saya menarik memanjang seperti ini. Ini karena plastik roll ini sangat elastis, jadi mudah kita menarik memanjang seperti ini. Lalu untuk pengikatan di sini kita mulai itu dari bawah ke atas, usahakan saling menutupi. Dan untuk kita lakukan pengikatan di sini, usahakan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Di sini saya sarankan jangan terlalu kencang agar nanti dari irisan yang kita lakukan pada entris itu nantinya tidak mengalami pecah pada irisannya. Jadi saya sarankan itu usahakan untuk pengikatan kita lakukan tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lemah. Jangan juga sampai terlalu lemah karena nanti untuk penyatuannya itu kurang baik. Ini kita lilit seperti ini sungkupannya, ikatan sambungan ini. Ini bisa saya perlihatkan cara pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Ini semua saling menutupi sampai bagian atasnya. Setelah bibit anggur kita sudah selesai kita lakukan penyambungan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan pemberian nama varietas yang telah kita lakukan penyambungan. Jadi ini saya akan berikan nama varietas yang saya lakukan penyambungan ini agar nanti dari jenis yang saya sambung ini bisa saya tahu jenis apa yang saya lakukan penyambungan. Kebetulan jenis yang saya lakukan di sini adalah jenis Baikonur. Ini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil grafting yang telah saya lakukan. Kemudian di sini saya perlu beri penjelasan lagi kepada para sahabat pencinta tanaman anggur
Untuk perawatan yang kita perhatikan selanjutnya itu adalah kita menjaga dari kondisi media tanamnya, jangan sampai sering kita lakukan penyiraman. Intinya di sini untuk media tanamnya itu kita jaga kelembapannya, jangan juga sampai kering. Apabila nanti dari sambungan kita ini mengalami kekeringan, cukup kita lakukan penyiraman secukupnya saja. Intinya kita menjaga dari sambungan kita ini, dari pohonnya ini tidak mengalami kematian. Dan saya sarankan jangan juga sering kita lakukan penyiraman, karena nanti bisa menimbulkan banyaknya kandungan air pada batang yang kita lakukan penyambungan itu, sehingga nanti bisa menyebabkan kegagalan dalam kita melakukan penyambungan. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan saya atau grafting saya yang telah berhasil saya lakukan. Inilah hasil grafting atau penyambungan yang telah saya lakukan pada bibit tanaman anggur saya. Bisa kita lihat para sahabat, ini semua sudah tumbuh dengan baik. Ini dari usia yang saya lakukan penyambungan ini kurang lebih sekitar 2 minggu, dan sudah tumbuh seperti ini. Semua sudah tumbuh. Jadi bagi para sahabat yang ingin melakukan atau mencoba di rumah, silakan ikuti apa yang sudah saya perlihatkan tadi. Semoga dengan adanya yang saya perlihatkan tadi bisa sahabat lakukan dengan baik, dan nantinya hasil sambungan para sahabat bisa berhasil dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan tentang teknik kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit tanaman anggur, terkhusus buat para sahabat yang masih pemula yang ingin melakukan penyambungan pada bibit tanaman anggurnya. Semoga apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.